Hari ini menurut rencana satu perwira polisi tersangka perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang etik. Sebelumnya 3 perwira telah dipecat melalui keputusan sidang etik kepolisian. Hari ini yang menjalani sidang adalah Kombes Agus Nurpatria, Kepala Detasemen A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Dalam sidang yang digelar 2 hari pekan lalu, 2 perwira dipecat dari kepolisian yakni Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Sebelumnya Verdi Sambo telah lebih dulu dipecat lewat sidang kode etik. Ketiganya terbukti melanggar kode etik karena merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo saat ini masih menunggu sidang banding. Selain etik, mereka juga menjalani pidana karena merintangi penyidikan pembunuhan Yosua. Sudah ada rekan kami Renata Panggalo di Barreskrim Polri, tempat digelarnya sidang etik para perwira yang merintangi penyidikan kasus Brigadir Yosua. Renata, ada 4 perwira polisi yang akan menghadapi sidang etik terkait dengan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Lalu siapa saja yang hari ini disidang? Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Untuk hari ini, Komisi Sidang Kode Etik melakukan sidang untuk mengadili salah satu tersangka ataupun terduga pelanggar kode etik, yakni Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Tadi sudah disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Polri bahwa sidang ini sudah dilaksanakan sejak pukul 10:10 pagi tadi. Juga untuk agenda pada hari ini terbagi atas 3. Yang pertama ada agenda sidang pemeriksaan saksi yang dimana hari ini dihadiri oleh 14 saksi yang diantaranya juga termasuk beberapa tersangka dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu juga agenda kedua yakni sidang pemeriksaan terhadap terduga pelanggar kode etik yakni Agus Nurpatria. Lalu kemudian yang ketiga ada sidang putusan yang nantinya langsung akan diputus oleh Ketua Komite Sidang yakni Wa Irwasum. Untuk mengetahui siapa saja saksi dan kemudian apa saja peran yang diperankan oleh Kombes Agus Nurpatria dalam kasus yang kemudian menewaskan Brigadir Yosua, mari kita dengarkan cuplikan wawancara dengan Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Polri berikut ini. Hari ini juga akan didengar kesaksian 14 orang saksi ya terkait terduga pelanggar atas nama KBP ANP. Prof. Contoh misalnya KBP ANP ini ya, dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya, sama. Jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Itsus maupun tim dari Propam. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Polri bahwa setidaknya dari Kombes Agus Nurpatria ini melanggar lebih dari satu pasal yakni perusakan CCTV lalu kemudian menghalangi penyelidikan dari olah TKP. Untuk perusakan CCTV sendiri ini diketahui Brigjen Hendra Kurniawan meminta agar Kombes Agus Nurpatria untuk mengamankan beberapa CCTV di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang terletak di depan rumah yakni di lapangan basket lalu kemudian di rumah milik Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Ini yang kemudian menyebabkan Kombes Agus Nurpatria kemudian ditetapkan sebagai salah satu tersangka dari pelanggaran dugaan kode etik. Lalu juga disebutkan tadi untuk menghalangi begitu ya penyelidikan dari olah TKP. Setidaknya selain Kombes Agus Nurpatria, ini sudah dilakukan persidangan terhadap 3 tersangka dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Irjen Verdi Sambo, kemudian Kompol Cuk Putranto, lalu kemudian ada Kompol Baikuni Wibowo. Dan ketiganya ini kemudian divonis dengan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, lalu kemudian
di tempat khususkan begitu. Dan untuk kalau kita melihat dari hasil vonisnya ini memang mirip-mirip, sehingga kemudian bisa kita lihat dan kita pantau nantinya apakah kemudian hasil dari persidangan Kombes Agus Nurpatria ini bisa jadi pun juga menerima vonis yang sama. Namun kalau kita lihat dari pernyataan Kompolnas sendiri bahwa kecil kemungkinan gitu ya untuk mengajukan banding, karena diketahui juga 3 tersangka yang sebelumnya sudah disidang ini sudah mengajukan banding, lalu kemudian kita tunggu 21 hari ke depan untuk persiapannya. Tetapi dari Kompolnas pun juga menilai bahwa kecil kemungkinan bahwa banding ini akan dikabulkan ataupun diterima begitu ya. Sampai saat ini memang kita ketahui sudah ada 97 anggota Polri yang sudah diperiksa oleh kepolisian, dengan 35 diantaranya diduga melanggar obstruction of justice, lalu 28 anggota Polri diantaranya diduga melanggar kode etik. Dari 28 tersebut ada 7 tersangka yang kemudian sudah ditetapkan, ini sudah 3 yang disidang, satunya sedang diproses, yakni Kombes Agus Nurpatria. Kalau kita lihat nantinya persidangan ini seperti apa, yang kita juga berharap bahwa nanti persidangan ini bisa berjalan dan saksi beserta tersangka bisa menyatakan pernyataan dengan sejujur-jujurnya. Juno. Ya Renata, untuk ketiga perwira lainnya, apakah Barreskrim Polri telah memberikan informasi kapan sidang etik akan digelar bagi perwira tinggi dan perwira menengah? Ya, kalau untuk informasi terkait 3 perwira lainnya yang juga termasuk dalam 7 tersangka ini masih kami tunggu. Memang tadi sempat Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Polri pun juga sudah mengimbau kepada awak media bahwa nantinya untuk jadwal persidangan lanjutan bagi 3 tersangka yang memang belum disidang ini akan kemudian disampaikan bersamaan dengan pengumuman dari hasil sidang yang nantinya rencananya akan diumumkan pada esok hari. Sehingga kita tunggu apa saja nantinya jadwal dan hasil persidangannya. Juno. Baik, terima kasih rekan Renata Panggalo dari Gedung Barreskrim Polri.